Bertambah duka hati, berbalut rasa sedih, bergelimang penuh ketidakpastian, tenggelam dalam keputusasaan. Dalam tidur mereka terjaga, mimpi buruk datang menjelma. Ingin mereka berlari jauh sekali, tapi tak tahu kemana rimbanya. Wahai jiwa mencari jiwa, wahai hati memanggil hati. Adakah guru yang bisa menunjukkan ke arah sana? Ke negeri kedamaian yang penuh keindahan dalam alam nyata. Wassalam. Oke, jumpa lagi bersama Gus Irfan tentunya di live TikTok Gus Irfan Wusi _official dengan pembahasan tema kali ini yaitu meditasi beda dari yang ada. Oke. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan pantun ya. Ya. Oke, Bro Romi Alfarizi. Gimana? Aku pengen mendengar syair kamu. Tukang jahit baju pengantin. Adanya di Rawabangke. Ini konten bukan sembarang konten, tentunya konten Gus Irfan Wusi paling oke. Terima kasih bro. Aku mau ngetes mic dulu bro ya. Oh Ini pembahasan meditasi di mainstream Gus. Oke, siap bro. Sudah. Irfan Wusi dari awal emang tampilannya anti mainstream, santai aja. 1, 2, 3, 4 eksperimen. 1, 2, 3, 4 eksperimen. Wahid itsnain tsalatsa tajriban. Enak juga nih. Wahid itsnain tsalatsa tajriban. Gimana? Meditasi ya? Ya, jelasin tentang meditasi kurang lebih 5 menitan lah. 5 menitan. Meditasi kan banyak ragamnya ya. Ada yang namanya meditasi, ada yang namanya tapa brata, ada yang namanya kholwat kalau bahasa Arabnya, ada namanya tahannus, ada namanya tafakur, ada yang namanya kontemplasi, ada yang namanya khusyuk. Mau yang mana nih? Intinya itu juga. Oh. Nah, Itu cuma ya apa bedanya? beda ya? Iya, apa bedanya sholat sama sembahyang? Kalau sembahyang kan bahasa sebelum Islam masuk. Apa bedanya musola atau masjid dengan langgar? Apa bedanya dukun dengan tabib? Itu aja sih. Cuman kita mau berpikir jauh, mau belajar apa enggak. Kalau bahasa kerennya kan long life education, nal mahdi ilal lahdi. Itu aja sih. Jadi orang biar gak gagal paham. Itu aja. Adapun masalah black and white itu tergantung niat. Karena niat itu adalah kalau bahasa Arabnya itu artinya itu adalah sesuatu lemparan ledakan nuklir. Bisa tergantung kita dari mana. Soldier kita mengartikannya. Awalnya dari mana sih meditasi? Asalnya? Meditasi semua dari Allah. Oh. Semua di jagat raya ini itu semua dari Allah. Maksudnya dari negara mana gitu? Kalau saya langsung to the point, karena kan anti mainstream. Semua dari Allah. Setan pun dari Allah. Gitu. Apalagi meditasi yang arah positif dari Allah. Enggak, tapi kan ada agama lain yang melakukan itu juga. Ya, agama lain juga punya kitab suci. Melakukan meditasi juga. Ya, emang ada masalah apa? What's problem dengan memang kalau emang ada sesuatu pelajaran yang baik dari agama lain? Ya, kaitannya memang tidak melanggar syariat Islam. Emang kenapa? Kan banyak ini juga dari agama lain nih.
Nah, ini juga dari agama lain kalau masalah penemu ya. Kalau emang itu bagus, itu menjadi sebuah kebaikan. Kalau emang meditasi mungkin dari keyakinan, saya ngomong keyakinan biar nggak sensitif ya. Keyakinan kepercayaan lain, kalau emang bagus kenapa enggak? Tarik nafas contoh. Nah, walaupun di konsep nabi-nabi dalam Islam dulu juga tarik nafas semua itu kan hubungannya dengan nafsu. Makanya nafas, nafsu itu keterkaitan yang ada korelasinya. Itu kan nafas itu kan juga dari bahasa Arab, Mas Bro. Breath kalau bahasa Inggris nggak ada masalah. What's problem dengan meditasi? Kalau dalam Islam itu kan segala sesuatu ada basicnya. Ada basicnya. Dari Al-Quran, dari hadis. Ini Iya. kalau apa tuh, dari dalil atau apanya? Oh, kalau di Yang Quran, dengan meditasi apa? kalau di Quran sendiri kan ada anjuran untuk kita nafsu kita, nafas kita itu bagaimana menjadi mutmainnah, menjadi tenang. Nah, dalam keterangan itu butuh cara, butuh formula. Gak mungkin tanpa formula. Masak aja harus ada racikan, Mas Bro. Kalau nggak ada racikan ya nggak jadi masakan, kayak gitu kan? Nah, ada pun kaifiah atau tata cara, boleh apapun. Tapi nanti di bahasan konten Irfan Wusi ini, tentunya meditasinya tidak seperti yang ada di pelatihan-pelatihan ataupun di toko-toko buku-buku yang terkenal, tidak. Ya, tujuannya apa? Bukan untuk sombong-sombongan, Mas Bro. Kalau memang kita bisa dapat ilham dari Allah yang baik, sebagaimana ada kaidah mengatakan al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mengambil tradisi lama yang baik, mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengambilnya, dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Jadi Islam itu selalu dynamic. Islam itu selalu, kalau ilmu grammarnya itu mudhari, selalu continuously, selalu present and present and present, selalu fayakun, tidak berhenti di kun. Makanya Irfan Wusi suka kata-kata bainal kafi wan nuni, di antara kaf dan nun, di antara kun dan fayakun. Jadi itulah Islam. Selama tidak melanggar syariat, selama untuk keterangan, dan memang keterangan itu adalah perintah ilahi. Apalagi ketika Kanjeng Nabi Muhammad An-Najmul Tsaqib Shahibul Hujjah sallallahu alaihi wasallam, Shahibul Hujjah, An-Najmul Tsaqib itu salah satu nama lain Nabi Muhammad. Nama lain Nabi kan banyak, ada 201 nama. Salah satunya ada Giyas, ada Shahibul Hujjah, ada An-Najmul Tsaqib, ada Yasin, ada Toha, ada Mustafa, ada Al-Qasim, segala macam. Jadal Husain, banyak. Nah, Irfan Wusi menambah itu, kaitannya ada Najmul Tsaqib juga ada korelasinya. Bagaimana itu nanti dalam meditasi panah-panah api itu menghantam, harapannya itu menghantam iblis-iblis yang suka mengganggu dalam meditasi. Jangan lupa dalam meditasi penuh intrik-intrik satanik, demon. Nah, itu nanti makanya setiap Irfan Wusi mengatakan sesuatu pasti ada maknanya, tidak tanpa makna. Tidak hanya sekedar estetika, tidak hanya sekedar etika, tapi juga ada isi di dalamnya. Jadi kembali ke meditasi tadi, kalau memang bahkan itu anjuran pertama sebelum syariat Kanjeng Nabi Muhammad itu disiarkan. Jadi pertanyaan Mas, ini dari tantanya nih Bro, tanda tanya tang gitu. Kenapa saya bilang itu pertama? Karena kita pahami bahwa surat pertama turun tuh di Gharul Hira, di Gua Hira. Kenapa nggak di Masjidil Haram? Kenapa nggak di ranjang Nabi? Kenapa nggak di suk Mekah, tidak di pasar Mekah? Atau kenapa nggak di meja makan? Kenapa mesti di gua? Untuk apa? Untuk kontemplasi, untuk mencari ketenangan. Saat itu Rasul meditasi juga. Meditasi sebelum jadi Nabi, Rasulullah salah satu sunnahnya, perbuatannya itu kontemplasi, meditasi, nyari ketenangan, nyari ilham. Gitu loh. Itulah. Jadi pertama kali, jangan lupa ya, ini biar tahu, ini mumpung menjelang Ramadan Mas Bro. Kan nuzulul Quran diperingati 27 Ramadan. 17 Ramadan. Salah. Ya wajar, ada slip of tongue tuh aja. Gak ada masalah. Siap Gus. Saya sendiri juga ada salah, kelibet-kelibet omongan biasa. Jadi yang penting masuk kita bukan itu. Itulah namanya saling berbagi, ngaji bareng kan gitu. Gak ada yang sempurna. Jadi 17 Ramadan itu kan nuzulul Quran tuh. Nah, turunnya Quran sebelum ke langit dunia, sebelum ke bumi, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia sampai ke bumi, itu pertama itu 5 ayat dulu dari Al-Alaq.
Baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi sampai ayat kelima ya, tidak full. Jadi kan berangsur. Itu 5 ayat. Ada apa kaitannya dengan 5? Nanti saya hubungkan, jantung itu ukurannya seberapa Mas Bro? Segumpal darah. Alak itu artinya segumpal darah. Segumpal darah itu apa kata Nabi? Hati. Sebenarnya makna pasnya itu precisnya itu adalah jantung bukan hati. Dek, 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 dek. Maka dalam syair tadi Van Muslim mengatakan wahai jiwa memanggil jiwa, hati memanggil hati. Dan jangan heran, ini tadabbur ya, tadabbur jangan salah paham. Karena ada tafsir, ada tadabbur. Ini ayat-ayat kauniyah. Kenapa mesti 5 ayat yang diturunkan dari surat Al-Alaq? Dan jantung kita sebesar hanya di irfan wasi yang beda dari yang ada atas izin Allah. Ini diajarkan bareng-bareng. Itu loh. Ini nggak ada di toko-toko buku, di pelatihan nggak ada. Ya, ini konten juga tujuannya untuk mengedukasi. Mengedukasi. Jadi gitu. Itu 5 ayat ya. Iqra, bacalah. Jangan diisukan macam-macam ya. Nabi dipeluk. Ini ada yang motong-motong nih. Ya, ntar ada yang motong-motong nih, biarin aja ya, biar gak salah paham. Aku masalah di framing itu aku homo udah dulu. Biasa. Gitu loh. Iqra, ma ana biqari katanya. Aku nggak bisa membaca. Iqra, ma ana biqari. Sampai 3 kali. Baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya, khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari segumpal. Iqra wa rabbukal akram, dan sebutlah nama Tuhanmu dengan kemuliaan. Ya, sampai ayat berapa sih? Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan. Saya artikan dulu. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. Pena itu apa? Nanti ada kajiannya. Terus 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Makanya konten ini dinamakan meditasi yang beda dari yang ada. Karena manusia sebelumnya belum tahu menjadi tahu. Di konten Irfan Wasi membuat tema pun ada kayak korelasinya dengan pelajaran yang akan dibahas. Jadi semua itu ada puzzling, sak gitu. Masya Allah, baru tahu saya. Nah, ini ada labirin-labirinnya ke muara inti. Gitu loh. Itu kalau Anti mainstream lah bahasa lainnya. Kalau Rasulullah itu kan meditasi dia Sorry, mendapatkan emang wahyu. Silakan Gus. Jadi saya mau tanya sama Gus Alhamdulillah. Irfan nih, saya kan awam nih Gus. Sama, saya juga awam. Kalau Rasulullah itu sebelum diangkat ya, dia saat itu udah jadi Rasul belum sih? Saat dia dapat surat Al-Alaq itu? Ya, itu kan pertama kali pelantikan kenubuahan. Kenabian. Ibaratnya inaugurasi seorang apostel, seorang rasul, the great rasul apostel, gitu loh. Beliau itu yang dinanti-nantikan dari dulu kala. Untuk rasul kan dia ini dapat wahyu. Kalau untuk manusia biasa itu manfaatnya apa kontemplasi? Ya, manusia biasa kan, manusia kan kayaknya dapat ilham. Wa alhamaha fujura wa taqwa. Dapat ilham yang baik atau yang tidak baik kan gitu. Ilham kan ada 2 secara umum. Nah, kita ini sebagai manusia yang beriman, rujukannya kan maunah, awana yu'awinu, yaitu pertolongan Allah. Makanya kita harus ada ta'awun. Ini bagian daripada ta'awun, saling mempelajari, saling memberi pelajaran dan sebagainya. Kalau saya tahunya ta'awuz. Alhamdulillah, mudah-mudahan minum lagi Gus. Ini waduh, terima kasih banyak nih buat yang udah ngasih gift ya untuk mensupport. Thank you. Biar kita selalu, semoga Allah melipat gandakan. Amin. Sehatkan keluarganya, diri sendiri. Ya. Alhamdulillah udah naik. Ya, makasih. Berarti konten kita bermanfaat. Kalau dianggap bermanfaat bidaya yang ada, mensupport konten kita. Terima kasih semuanya. Kalau dianggap memang beda dari yang ada. Kembali ke tadi ya, manfaatnya kalau untuk orang biasa itu kan, kalau tadi Rasul itu kan dia wasilah untuk menyampaikan kepada seluruh umat. Nah, untuk manusia itu meditasi untuk apa sih kan? Ketika ada yang namanya yoga segala macam. Oke, ketika apa tuh? Ketika Kanjeng Nabi menyampaikan berarti untuk dilakukan umatnya apa enggak? Apapun perbuatan Nabi, ya, ucapan, takrir, keputusan segala macam itu baiknya dilakukan. Menjadi sunnah ya. Menjadi sunnah.
Sunnah kan ada sunnah say'ah, ada sunnah hasanah, ada macam-macam lah kan. Makanya kalau bagian ini dianggap sebagai sunnah yang baik, kerjakanlah. Dari mana ini menjadi sebuah katanya syirik? Apanya yang syirik? Nabi kontemplasi di situ dan 5 ayat lah bro. Itu 17 Ramadan turunnya 5 ayat loh, bukan al-alaq full loh. Nanti Irfan Wasi berangsur-angsur 22 tahun 2 bulan. Ya, itulah pentingnya karena ini ada korelasi dengan Ramadan. Di konten Gus Irfan Wasi _official, insya Allah akan memberikan hal-hal seperti ini selain mungkin konten-konten hiburan loh bro, biar gak kaku gitu loh. Ntar Irfan Wasi terlalu fleksibel, ntar dibilang aneh-aneh. Irfan Wasi kan juga entertain gitu loh, di dunia entertain. Ada yang salah paham lagi. Meditasi kan ada konotasi yang nggak baik. Apa? Karena dari mana yang nggak baik? Dia tuh kan dari butuh mana? waktu lama, sedangkan sholat itu kan sekian jam ada sholat lagi, sekian jam ada sholat, itu gimana? Itu kan konteksnya waktunya tuh. Justru itulah Irfan Wasi kan berkali-kali sebelum ketemu you bro, Irfan Wasi mengatakan meditasi tertinggi adalah sholat. Irfan Wasi beberapa kali sering mengatakan meditasi tertinggi adalah sholat. Lebih sulit mana meditasi diam sama meditasi gerak? Meditasi. Kalau diam tenang ya wajar ya bro. Susah ya? Sulit, itulah pelatihan. Makanya sholat itu harus selalu diulang dan lain sebagainya. Sebagaimana sholat sunnah kalau bisa disebanyak mungkin. Kalau bisa sujud lama lebih bagus, rukuk lama lebih bagus. Inilah Irfan Wasi katakan kesaktian tertinggi di dunia ini adalah ilmu sholat. Kok nggak nanya? Kok bisa gitu? Nanya dong bro. Ya kan saya orang awam nih Gus ya. Nggak masalah nanya. Kalau gini, contoh beberapa sahabat Nabi ketika dipanah nggak kecabut, nggak sakit rasanya ketika dalam kondisi sholat. Itu tuh tahu saya yang dipanah itu Khalid bin Walid atau siapa? Banyak, Sayyidina Umar juga ada, segala macam. Sahabat-sahabat besar Nabi rata-rata pengen mencabut anak panah itu pengennya ketika dalam sholat. Karena apa? Kenapa nggak kerasa? Kenapa nggak pakai kalau di medis apa namanya? Biar nggak kerasa apa namanya? Painkiller. Apapun namanya. Mengurangi rasa sakit. Bius. Bahasa umumnya bius lah. Bahasa elitnya painkiller. Karena itulah namanya saya bilang meditasi tertinggi yang diajarkan Nabi untuk sahabat-sahabatnya dan umatnya, para auliyaul arifin wal ulamaul amilin, dan khususnya kita ibadus sholihin, itu adalah ya sholat. Jadi saya bilang sholat adalah bentuk lain meditasi. Bukankah inti daripada sholat itu khusyuk mas bro? Betul nggak? Di bagian mana gerakan sholat yang ada sangkut pautnya dengan meditasi? Semua, dari takbir sampai salam. Contoh, Allahu Akbar. Kita harus melupakan keakuan kita. Makanya Irfan Wasi mengkritik ajaran belief system yang selalu mengatakan aku bisa, dan aku bisa. Gitu loh. Mana Allahnya? Sementara dalam sholat baru mulai start awal Allahu Akbar, bukan anak al-akbar. Gitu loh. Dari awal start itu udah kontemplasi, kekhusyuan yang diraih. Adapun kalau ada gangguan sebenarnya itulah namanya ada step-stepnya. Inilah di konten Irfan Wasi. Silahkan kalau mau menjadiin buku. Berarti kalau bikin buku ya Irfan Wasi sodako. Makanya kita diharuskan khusyuk dalam sholat. Khusyuk kan ketenangan mas bro. Jangan mikirin macam-macam. Khusyuk itu bagian mutmainah nggak khusyuk itu? Nafsu yang mutmainah nggak? Yang dulunya mikirin kerjaan, mikirin anak, mikirin istri, mikirin nggak khusyuk menciptakan lagu kayak ente musisi gitu kan perlu namanya ketenangan gitu loh. Ngomong-ngomong soal musisi, nanti kita akan mendatangkan bintang tamu. Oh gitu? Benar-benar musisi. Kalau saya kan cuma gitu. salah-salah aja nih. Iya. Terus makasih banyak nih yang udah ngasih gift. Semoga Allah Ta'ala melipat gandakan rezekinya. Amin. Ya amin. Makasih ya, alhamdulillah. Jadi kayak gitu. Apalagi? Kalau buat orang awam nih Gus, dia mau meditasi tuh gimana tuh Gus? Kalau mau pelatihan secara tuh dia nanti diem aja atau gimana? Kalau Irfan Wasi suka sesuatu itu harus gerak. Bayi aja pengen merangkak kok untuk berdiri. Evolusi ya, pelan-pelan. Iya, tapi bukan Darwin ya. Iya. Jangan Darwin ya. Iya dah. Maksudnya kan evolusi itu pelan-pelan. Iya. Kalau revolusi
Oke, ya itulah tahapan-tahapan. Kenapa kok saya lebih Irfan Wesi suka gerak? Karena bayi pun pengen juga berjalan dengan melampaui dari jatuh, bangun, merangkak, gitu. Bahkan ketika kita di ujung alam semua yang diciptakan Allah ini juga lewat proses namanya jembatan Shirathul Mustaqim, Mas Bro. Selalu bergerak. Gak mungkin kita di ujung jembatan Shirathul Mustaqim diem aja. Gak mungkin. Yang ada dijorokin, lo jalan gitu. Oh, maksudnya begitu ya? Oh, saya baru paham nih. Itulah konektivitas kehidupan. Makanya Irfan Wesi selalu mengatakan Irfan Wesi itu senang dipanggil orang itu sebagai filosof kehidupan, pemerhati kehidupan. Pertanyaan banyak sekali nih. Sesuai tema. Sesuai tema ya. Kalau nggak sesuai tema, yang tanya, kasihan yang serius. Mau dikembangkan lagi atau gimana? Atau langsung pertanyaan? Monggo. Pertanyaannya udah semua. Meditasi dalam Islam apa sih, Gus? Nabi dan Rasul pernah gak sih meditasi? Oh, tadi di scroll ya kalau belum ini, kasihan yang kalau akan. Nabi dan Rasul pernah meditasi, emang ada dalilnya tuh? Tadi udah dibahas, perasaan. Udah semua. Berarti baru nonton. Baru nonton. Enggak Ini- mungkin diulang lagi, mau diulang. Enggak, ini Kan enggak enak. kalau maaf nih ya, Hmm. kan saya ada ini ya teman titipan pertanyaan nih. Apa? Kalau buat non muslim itu meditasi gimana ya, Gus? Ya terserah, kalau pengen pakai cara Irfan Wesi ya modelnya ada beberapa tahap sih, ada yang pakai sholat, ada yang enggak. Cuman Irfan Wesi akan mengatakan meditasi tertinggi Lebih itu sholat. prioritaskan sholat ya. Iya, kalau sebenarnya ada beberapa pilihan, cuman yang lain Irfan Wesi akan katakan yang tertinggi sholat. Tetap itu. Kan ada yang yoga macam-macam. Ya terserah, kita menghargai semua juga ke arah sana, Bro. Cuman kalau ditanya secara private, Irfan Wesi akan mengatakan faktanya meditasi tertinggi adalah meditasi gerak, dan itu hanya ada di dalam sholat. Idealnya itu berapa lama sih meditasi? Terserah sih, semua tergantung masing-masing kan memiliki angle-angle yang beda-beda untuk mencapai ketenangan. Contoh, Mas Bro. Sudut pandangnya ya. Iya. Persepsi. Contoh aku minum segini, ente minum segitu, nggak bisa disamain, Mas Bro. Gitu. Masing-masing punya ini sendiri-sendiri. Jadi kita nggak bisa nyamain. Kadang ada orang yang baru 5 menit langsung masuk trans, ya, khusyuk. Kadang orang butuh 2 jam, tergantung daripada jenis karakter orang itu. Ada yang orang gampang panik, gampang apa gitu loh. Ada orang yang come to the point, beda-beda sih, Bro. Itu. Kalau meditasi itu, kalau yang ini boleh makan nggak sih? Atau Kalau Irfan Wesi, asosiasinya dengan puasa? kalau Irfan Wesi tadi kalau sholat ya nggak boleh makan. Tapi kalau versi di luar sholat, di luar meditasi gerak ya silakan kalau mau makan. Tapi ada caranya, bisa nggak dalam sepi, dalam ramai, ramai dalam sepi. Paham nggak maksudnya? Sepi dalam ramai, ramai dalam sepi. Paham nggak? Iya. Jadi di dalam sepi dia ramai, di dalam keramaian dia merasa sepi. Di dalam makan tapi dia tetap kontemplasi. Itu udah profesional ke arah situ. Tapi lewat sebelumnya ya lewat menahan-nahan dulu. Kalau udah profesional sambil ngerokok sambil apa juga bisa meditasi, Mas Bro. Oh gitu. Ya kenapa enggak? Ini kan ada perjalanan di pesawat itu berjam-jam lah. Sholat aja ada sholat khauf. Nah kita kalau dalam perjalanan itu bisa melakukan meditasi nggak? Ya kenapa enggak? Kan udah terlatih di dalam meditasi gerak yang tertinggi. Gitu loh. Sholat aja ada sholat dalam keadaan khauf, dalam keadaan perang segala macam ada kok. Gitu loh. Nggak ada masalah. Nggak usah dibikin ini aja. Islam tuh fleksibel. Waduh, 6.500 yang nge-like, alhamdulillah. Makasih ya. Semoga Allah Ta'ala Makasih semua. Irfan Wesi akan selalu menambah kualitas dari tema-tema yang beda dari yang ada. Hanya di Gus Irfan Wesi _official bersama Bro Romi Alfarizi. Yang ngasih berlian banyak, aduh alhamdulillah. Makasih. Semoga Allah Ta'ala melipat gandakan. Barakallah. Fatihah. Ini saya kan lagi WA nih.
bintang tamunya makan dulu katanya lapar. Bintang tamu makan. Perasaan gua nggak lapar. Dia kayaknya galau banget jam segini makan. Tadi bilangnya udah makan. Siapa? Mau datang makan dulu. Sekarang udah nyampe makan lagi. Oh, bintang tamu ente maksudnya? Iya lagi galau nih. Kita akan datangin juga. Siapa? Dia Rian Yes. Dia pencipta lagu apa namanya? Band-band apa itu namanya ya? Bintang apa? Sil terus siapa lagi? Pokoknya dia gitaris dan pencipta lagu. Apalagi viral biasa di TikTok. Panggil aja. Gimana Bang Rian? Masih makan nggak? Masih. Ya udah sambil Oh, nunggu kita tambahin deh, kita improve dulu. Dia makan ini kali. Makan nanti. Tadi kan tahu nggak sairnya Irfan Besi tadi? Irfan Besi tadi saya buka. Hati, jiwa gitu. Bukan sebelum sampai ke situ. Di lembah duka hati berpalut rasa sedih. Di dalam duka hati berpalut rasa sedih. Bergelimang penuh ketercamukan. Jadi kelimangan itu jiwa itu centang perenang. Jiwa itu skizofrenia kalau menurut bahasa medis. Tenggelam dalam ketidaktenangan. Bahkan sampai terbawa dalam tidur. Dalam tidur dia terjaga mimpi buruk. Nah, mimpi buruk selalu datang menjelma. Ingin dia berlari entah kemana untuk keluar dari problemnya. Tapi apa daya, jarak mungkin apa daya bingung lari kemana. Itu banyak dialami generasi-generasi sekarang, Mas Bro. Milenial ya. Wah, stressing. Kadang jadi anak orang kaya tapi nggak comfort. Udah dicekokin materi nggak comfort. Udah berwisata paling sejenak aja merasa nyaman, habis wisata balik lagi ke rumah stressing lagi. Nah, ini penting ngikuti meditasi. Karena meditasi Irfan Besi tadi aja kalau yang nggak telat beda dari yang ada. Gitu loh. Ini penting dibutuhkan untuk zaman now. Jadi untuk apalagi untuk aktivis masjid, untuk apa? Beda ya ternyata ya. Gokil ya. Gitu loh. Apa yang tidak aktivis masjid juga boleh. Gitu loh. Wah, gila ya. Ada teman saya. Nah, Dia apa? duduk sila tangannya begini waktu di daerah Bandung. Dingin dia begini aja. Itu masuk meditasi atau gimana tuh? Perbedaannya meditasi sama tapa itu apa sih? Bertapa gitu. Tadi kan Irfan Besi mengatakan intinya kan dari semua bahasa itu esensinya sama. Kayak sholat dengan sembahyang. Ya, sholat sama sembahyang. Mungkin teknisnya aja beda kali ya. Teknis berarti beda-beda. Pembedanya di Islam itu yang mungkin belum begitu banyak dipopuler. Bluetooth mode. Yaitu aku bilang tadi yang belum banyak diimplementasikan yaitu meditasi tertinggi adalah meditasi sholat. Karena dalam sholat itu adalah meditasi gerak. Makanya Irfan Besi memiliki sebuah adagium. Ini adagium, tau kan adagium? Semboyan atau apalah sejenis itu ya. Dari bahasa Italia ada Gio itu. Ya, apa kalau bahasa Italia adagiumnya kalau diartikan ke bahasa Indonesia, Mas Bro? Iya, kira-kira tadi Seperti itu ya. Iya. Ini karya Irfan Besi dari Gusti Allah. Kalau saya La Viola sih. La Viola. Jadi begini. La harkata ruha jisma illa bis sholawah. Tiada gerak roh dan jasad kecuali dengan sholawat. Keren nggak bro? Oh, sorry. Jadi harkah tadi kan, makanya diadopsi menjadi bahasa Indonesia harkat martabat. Oh. Nah, harokah untuk mencapai marotib atau tingkatan-tingkatan. Martabat kan berarti tingkatan. Sambungannya ke situ ya. Nah, inilah Irfan Besi tidak memahami satu sisi fak ilmu. Jadi kan ada fak orang hafid Quran itu aja dia spesialisnya. Kalau Irfan Besi comot sana, comot sini. Makanya Irfan Besi juga nggak hafal Quran. 30 juz paling sekian Tapi serba bisa nih ngomong-ngomong. Lah kan ada tipe manusia, kata Imam Ghazali kan ada tipe manusia yang mengerti tentang banyak hal. Iya. Ada yang manusia mengerti tentang sedikit hal. Ada yang nggak tahu sama sekali tentang banyak hal tapi sok ngerasa mengerti. Itu yang Imam Syafi'i repot berdebat dengan orang seperti itu. Itu yang Imam Syafi'i katakan, jika berdebat dengan orang bodoh, yakinlah kamu akan kalah. Karena orang bodoh tidak pernah punya pengalaman pengen jadi pintar, sementara orang pintar pernah merasakan jadi orang bodoh.
Kalau udah seperti itu nggak usah diikuti, gitu. Makanya ada debat-debat kayak segala macam yang sekiranya nggak ada niat yang baik. Irfan Husi nggak pedulikan mau dicemooh apa. Oh Irfan Husi kalah segala macam. Oh enggak, Irfan Husi kayaknya di situ. Orang paham kok ini konten edukasi atau tidak, orang paham, gitu loh. Bagi yang mau berpikir. Terima kasih, alhamdulillahirobbil alamin, jazakallah khairan buat Makasih. yang udah ngasih gift. Makasih ya Al-Fatihah. Meningkat terus. 3.800 yang likes. Ngomong-ngomong nih Gus, ngomong-ngomong milenial cocok banget sama bintang tamu kita nih si Mana? Udah datang? Ian, yes. Come on brother. Siap. Ayo Bang Rian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Silakan duduk Bang Rian. Gimana kabar nih? Baik. Apa tuh? Sibuk apa nih Bang Rian? Ya. Dia sama bikin lagu aja. Oh. Jadi enggak, aku mau nanya dulu dari anatomi, bukan anatomi ya, mikro ekspresi gestur ini kayaknya kurang keempat ya. Kan ada namanya mikro ekspresi. Kayak pakar-pakar itu. Iya, gestur. Atau kalau orang Jawa bilang katurangga. Atau kalau lebih pas lagi ilmu firasat. Kata Nabi, ittaqu firasatal mu'min. Hati-hatilah dengan firasat orang mukmin. Oh. Nah, itu firasatnya kurang ini. Coba agak maju dikit, aku pengen lihat dulu. Kecuali dia pemikir, dia bukan pemikir banget soalnya. Kalau pemikir memang ekspresinya ada khusus. Kayak Sayyidina Umar, nggak bisa terlalu soft, itu nggak bisa. Iya. Ini bukan ini karakternya bukan Sayyidina Umar, tapi kok stressing gitu. Berarti ada something happen gitu ya. Nah. Simetris. Oke. Coba degup jantungnya. Ini namanya apa nih Gus? Totok aura bukan? Bukan. Ini namanya pengecekan ininya apa, dianya bagaimana. Namanya yang mikro ekspresi gestur segala macam, kan ada namanya ilmu firasat segala macam, ini korelasinya juga ada di situ. Tarik nafas, lidahnya ditekuk. Nah, nafas biasa ya, lidah ditekuk ya. Ikuti alurnya dari tarikan jari telunjuk saya. Buang nafas dulu. Kotor banget. Tarik nafas. Lidah ditekuk ya, tetap ya. Pelan-pelan. Illallah. Tarik nafas. La illallah. Tarik nafas. Turun. Illallah. Oke. Coba telapak tangannya. Keblok nih. Kode kauniyahnya ya Fatah keblok. Agak ke kamera ya. Ini ya Fatah kan, angka 18 urutan dalam Asmaul Husna itu ke 18 ya Fatah. Keblok. Tarik lagi sekali lagi. Lidah terus. Pelan-pelan keluar. Iringi ikuti ikat tangan saya. Allah. Oh, mulai ya ada perbaikan. Processing fayakun. Coba kiri. Yang muntakimunya 81 ya. Kiri ini angka Arab 81 dalam urutan Asmaul yang muntakim. Ibarat yin yang enggak yin dan yang ibaratnya kan. Saya tolaknya. Apa ini yang kebalikannya. Mengecil. Alhamdulillah. Mengecil. Terus, tarik apa kayak tadi dipraktekkan sendiri. Mengecil. Yang negatif mengecil. Oke. Mas kamera, ini kalau berdiri kena nggak? Dari atas sampai bawah? Kena? Oke. Coba gitarnya di ininya. Sorry ya. Jimatnya saya pegang dulu. Jimat. Oh, sorry. Ini kan jimat ya bahasanya kan.
bahasa lain. Serem banget kayak gimana. Iya harus dong, konten metafisika. Irfan Wasi apapun kontennya tetap ada korelasinya dengan ilmu hikmah. Bukan serem sih. Azimah itu sesuatu yang mulia. Awal. Makanya sesuatu harus ditanyakan biar gak gagal paham. Kayak tadi antanya meditasi, tapa berata dan lain-lain, kontemplasi itu sebenarnya esensinya sama. Sholat sama sembahyang, kenapa nggak alergi dengan kata sembahyang? Gitu. Jadi, bentar Mas Bro, biar silent dulu, biar tenang. Karena dia baru di terapi. Coba berdiri. Ketika berdiri, ini adalah faktor ada korek ya Mas Bro. Biar ada ilustrasi gitu loh. Kontennya Irfan Wasi itu biar ada bidadari yang ada itu biar tahu. Sifatnya api kan berdiri ya, nggak bisa memenuhi semua ruangan. Ya, sambil ke arah sana kamera ya. Ya, berdiri. Ini di dalam sholat dinamakan qiyam. Artinya berdiri. Qiyaman. Ya. Oh, Makanya berdiri. qiyam itu berdiri berblangket, makanya kiamat itu nama lainnya hari berbang. Oh. Oke. Masya Allah, tambah ilmu lagi saya nih. Biar tahu nih. Gaya, sorry ya kalau gaya Irfan Wasi kayak gini, emang stylenya begini. Bukan untuk sombong, maksudnya emang stylenya dari orang sudah seperti ini. Ini namanya qiyam. Berdiri ya. Coba ilustrasi takbir seolah-olah ini praktek aja, bukan sholat yang sebenarnya. Allahu Akbar. Dari awal udah start udah menghilangkan keakuan. Tidak ada kata bahasa pelatihan di barat tuh aku bisa. Pelatihan hipno apalah nggak tahu aku namanya. Itu Terapi. aku bisa. Allahnya mana? Padahal mereka juga sholat gitu lah. Ntar kalau Irfan Wasi kayak gini kan mereka bisa memikir sendiri gitu. Biar nggak salah paham tentang konten Irfan Wasi dari awal sampai sekarang tuh biar nggak salah paham. Oke, berdiri ya. Iya. Aku tanya siapa namanya? Rian. Ketika kamu dalam sholat, posisi yang paling berkecamuk stresmu tuh ketika posisi berdiri, ruku, sujud, i'tidal, tahiyat atau yang mana? Mana di antara itu semua? Berdiri. Itulah saya bilang tadi api. Makanya di dalam tubuh manusia itu ada namanya elemen api, Mas Bro. Ini nggak diajarin di pesantren, Mas Bro. Ini namanya tadabbur. Islam itu selalu gitu. Ternyata benar kan? Api sifatnya berdiri. Inilah unsur ciptaan jin, iblis segala macam. Nah, inilah kenapa Al-Fatihah ditaruh ketika kita berdiri. Kenapa nggak ditaruh dia ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, sampai salam? Karena Fatihah itu artinya pembuka, pembebas. Kalau nggak dibebaskan, ananiahnya, keakuannya, ingat ini, ingat mantan pacar, ya, bikin lagu amburadul, mau bikin lagu yang gokil tapi yang nggak barokah gitu loh. Kan gitu. Ada lagu tapi ngajak urusan negatif kan ada lagu kayak gitu, kayak lagu-lagu di barat, kita ngomong di Indonesia ya. Lagu tapi membikin ini. Itu biar tadi bagus. Ini berdiri. Ini kayaknya anak-anak teman-teman kita di kampus juga pada ngeliat nih. Gak usah disebutin ini apa kampus kita. Jadi ini berdiri nih ya. Iya. Nah, berdiri ini qiyam. Dan dia berkobar di sini. Berkobar. Makanya tadi di dalam surat Al-Alaq ya, itu pertama kali kan dari jantung. Dek, dek, dek. Karena jantung ini nggak dijaga, maka ini akan menyebar, mengganggu segala macam. Akhirnya yang berhidup ini dari sini. Ubun-ubun kepala ini yang ini belief system. Berkepala. Kalau Nabi kan urusannya segumpal darah. Ayat kelima tadi. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Khalaqal insana min alaq. Jantung. Tapi kalau peradaban jahiliyah, sorry aku mengatakan jahiliyah Mas Bro. Terserah mau ini kok sisi Islam Mas Bro, sisi Islam ada dasarnya. Justru disinilah dikritik. Nasiatin kadibatin khoti'ah. Ubun-ubun itu tempatnya salah dan dusta, durhaka, salah, lupa, dan sejenisnya kayak seperti itu. Masya Allah, baru tahu lagi. Gitu. Jadi aku nggak pakai model di meditasi puncak di kepala. Irfan Wasi puncaknya meditasi Irfan Wasi puncaknya di degup jantung. Nanti saya hubungkan ke sains. Kenapa jantung? Jadi bukan tanpa alasan.
bisa dikorelasikan dengan sains. Nah, ini nggak ada pelajaran di kampus, nggak ada kayak gini nih. Ini Kayak gini nih, harusnya aku dapat gelar profesor lah ini. honoris causa. Nah. Ini Walaupun gua kuliah nggak kelar nih ya. scanningnya masih lama nggak nih Gus? Kasihan juga nih. Enggak, biarin. Dia dapat pahala. Pengen kan dapat pahala? Iya. Pengen banget Mas Bro. Enggak, ini bagian dari edukasi jadi Apa mau dibimbing berseri? biar dijelasin dulu. Mau dibimbing berseri? Ini soalnya apa sih dikit-dikit banyak tanya apa dari pemirsa, maksudnya dijelasin dulu gitu. Ya udah, ini dijelasin kan. Iya, makanya ini banyak yang tanya. Ini lagi explain. Sabar ya, nih dijelasin dulu. Pelan-pelan, sabar. Plus 62 harus mulai belajar untuk memahami sesuatu. Ya jazakallah wa ahsanal jaza buat yang Makasih ya, makasih. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Allah lipat gandakan. Al-Fatihah. Rezeki antum semua, thank you very much. 10.300 like, alhamdulillah. Makasih. Masya Allah. Al-Fatihah. Salam dari Irfan Very Wasi. much. Ya, ini kayak gini. Ini berdiri di sini. Ini enggak. Irfan Wasi enggak pakai ini. Karena di sini tempatnya tadi nasihatin kadiban khot ya. Ini dipakai kaum-kaum Quraisy dahulu, selalu urusannya gini, logika. Nabi Muhammad, kamu punya mujizat, kamu punya kelebihan mana? Kamu ini, kamu penyihir segala macam. Urusannya di sini nih. Makanya suruh memanggil bala-balanya. Faliyatun dia dibalas oleh konsep Nabi. Sanat uzzabaniyah. Malaikat Zabaniyah. Kamu manggil bala bantuanmu, kami manggil Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah, malaikat apa sih Gus? Iya, malaikat mengerikan. Oh, Malaikat taunya urusannya dengan sesuatu yang ekstrim. Saya taunya Jibril, Mikael. Malaikat-malaikat yang berbau neraka gitu kan. Malik. Iya, malaikat banyak jenisnya. Oh. Kan Nabi aja yang wajib diketahui kan ada 25 ya. Kalau jadi Zabaniyah udah terus ke Quran otomatis harus tahu. Mengerikan tuh ya. Mengerikan. Mereka memanggil dengan ini ya. Jadi Nabi waktu itu mau diinjak oleh Abu Jahal kepalanya. Nah, sanat uzzabaniyah, maka kamu memanggil khodam zabaniyah. Lo ngomong khodam kayak gini cerdas. Jangan deteksi khodam yang gak karu-karuan. Inilah deteksi yang sesuai konteks keagamaan. Ntar salah paham khodam, klenik. Nah, dari mana klenik? Khodam itu artinya pembantu. Malaikat kan pembantu kita. Ini harus diri tuh, Gus. Kasihan dia nih. Ntar dulu biar dapat amal dia. Oh gitu. Dia untuk menghapus stressingnya semakin dia. Nah, Oh, boleh duduk nih. Oh mau duduk? Ya udah. Terserah ente. Kasihan. Oh, Habis makan. ya udah dulu. Jadi gini nih, ini tempatnya salah satu. Kalau konsep Irfan Wasi dari sini, manusia ini bisa dibuktikan sains. Ketika semua anatomi tubuh mati, yang masih hidup itu jantung. Otak mati, ini masih hidup. Maksudnya orang pingsan atau orang apa nih? Mati, kita cabut nyawa. Ini masih beberapa menit masih detak. Oh, beberapa menit. Iya, ketika orang meninggal. Ini udah mati ya. Kan orang mati kan mulai kan bertahap, ada tangannya dulu. Gitu kan? Oh, gitu. Kecabut nazar. Kalau mau. Tapi jantung masih berapa detik itu masih. Otomatis yang terakhir kali itu jantung. Jangan dikira jantung nggak bisa berpikir. Sekali lagi, Irfan Wasi. Ait marutan tanya. Aku ulang. Aku repeat one more time. Makhluk juga sih dia ya. Jantung itu bisa berpikir. Oh gitu. Ya. Ini yang terakhir meninggal tuh di jantung. Makanya selalu kenapa? Hubungannya selalu medis selalu ngetes itu bukan otaknya yang deg-deg ini kan. Oh. Dek. Gitu. Oke? Nyambung nggak? Oke. Nah di sini. Irfan Wasi selalu di sini. Kalau kontemplasi. Dan sholat urusannya khusyuk itu di sini Mas Bro. Ini banyak banget nih yang tanya soal Bang Rian nih. Coba mau digali, monggo untuk Iya, biar orang kenal dulu, kasihan ya, dia. gimana Rian? Coba. Udah mulai nyaman belum? Ya. Udah ada pembeda kan? Before after. Sebelumnya apa sih Itu baru berdiri loh. kesibukan, Ini masih kesibukan. banyak. Mau dibikin berseri ntar ya. kesibukan Ini ini belum kan selesai. gitaris nih. Itu baru elemen api ya aku bilang loh. Dia santai dulu, biar santai main gitar dulu, main gitar dulu. Yaudah. Ayo, mulai. Biar santai dulu. Main apa nih? Kan gitaris katanya. Dia kayak orang bingung, Bos ya. Enggak, Galau tapi nih. udah mulai tenangan. Oh. Tadi di awal-awal. Makanya proses yang sholat juga agak cukup sekali kan. Kita minum aja nggak cukup sekali Mas Bro, ngerokok aja nggak cukup 1 batang kan. Itulah namanya istiqomah.
Satu istiqomah lebih baik daripada 1000 Kita Aris kalau galau begini nih mainnya nih. Coba. Dia lagi galau Gus. Enggak, tapi mendingan dibandingin start awal tadi. Ente harus belajar mikro ekspresi. Coba dia. Ayo, Ntar dimeditasi sama Gus Irfan. dimeditasi sama Gus Irfan. Maksudnya gimana? Ntar waktu dikasih tahu arahan. Oh meditasi. ya, untuk selanjutnya. Tapi udah mulai udah mulai better. Tanya dulu kesibukannya. Kesibukannya apa Mas Bro? Koki di restoran sama Koki itu butuh Oke. namanya perasaan. Ya, butuh perasaan. Kalau perasaannya nggak bagus, kayak pencipta lagu juga nggak bagus ya, lagunya juga kurang. perasaan gak enak pasti, masakan gak enak pasti. Iya, betul. Kalian ngomong-ngomong ada pasangan belum nih? Belum, masih ada pasangan sih, tapi belum nikah. Lagi ada masalahnya kan galau banget. Enggak. Bang Rian bisa podcast kan nih? Jawabannya enggak, iya tentatif segala macam. Gimana? Makan dulu ya, sampai sini makan lagi kayak orang galau nih. Iya, emang lagi galau. Mau Tapi lagi galau. udah perasaannya udah lebih baik. Udah diteropong sama Gus nanti Iya. lagi galau. Ya, dari awal tadi udah diteropong. Paling itu Lagi rindu ya sama keluarga gitu. soal musik gimana tuh sih? Musik Ya, udah nyiptain banyak nih. Ya. lumayan sih, lumayan banyak. Saya dengar nih yang Jill Ferdian tuh. Wah, lumayan itu kerja. Oh. FYP terus. Wih. Masya Allah mantap. Di TikToknya Angel Ferdian. Jill Ferdian tuh TikToknya tuh. Tahu nggak siapa penciptanya? Paling satu. Ini lagi duduk di sini. Satu lagu ciptaan saya. Wow, Lagu juga mind ada. blowing, super. Gimana? Pengen dengar aku? Ya, Tapi vokalis juga nggak? bukan. Oh, Paling jangan. Di searching aja jaga dirimu kekasih. Apa? Jaga dirimu kekasih. Iya, di YouTube, di Spotify. Oke, sama dengerin ya di- netizen informasi. Oh, Bang, orang mana sih Bang Rian? Saya sih orang tua Jawa, saya lahir di Jakarta. Oh. Pantesan ya Gus ya. iya. Emang Jakarta bukan Jawa? Auranya Pulau mantap. dong Jawa. Iya. Iya. Katanya Jakarta. Iya. Musisi banyak dari sana tuh. Oh jadi Bang Rian masih single nih. Komposer juga ya. Oh. Paling cuma ini cover YouTube juga. Cover YouTube. Oh gitu. Komposer. Mau nggak suatu saat? Komposer koki. Stay tune aja di Regi Smile TV. Crazy Smile TV ya. Oh, Crazy Smile TV. Saya tahu tuh Cover. band Insya Allah anak Senin Depok saya tuh Crazy syuting. Smile mantap tuh. Ya. Terus. Pengen nggak aku kasih semacam tambahan untuk berkreasi? Gimana Gus? Hubungannya musik, hubungan. Kasih tahu yang tadi udah kita jelasin mengenai meditasi kan itu menenangkan jiwa, Oke. pikiran. Ini dia kayaknya lagi galau nih Gus. Iya, perlu Main ditambahin. gitarnya ngaco. Iya, tadi kan ada selingan dulu kan? Saya yang bukan musisi aja ya main gitar lumayan. Iya. Masa tadi dites main gitar? Dia lagi stres. Tadi aku bilang kan lagi stressing. Coba deh di Udah mulai lumayan dibilang tadi udah mulai lumayan. Cuman Coba dikasih arahan lagi. aku tambahin. biar enak nih. Jadi kayak tadi nih, kembali ke tadi ya. Ketika Irfan Bersih selalu fokus ke khusuk meditasi tapa berata, fokusnya di jantung. Ya, orang kalau jantungnya deg-deg cepat mati nggak? Cepat mati ya. Iya. Lebih cepat mati mana? Pikiran yang berkecamuk apa jantung yang berkecamuk? Nanti Jantung. ya jantung. Nah, lebih pasnya jantung. Hati sebenarnya salah penempatan kata hati ya. Bahasa aja banyak direvisi harusnya kan. Termasuk kata dukun tuh perlu direvisi. Ya. Terima kasih ya yang udah nge-like. Oke, ini 12.000. thank you very much. 400, Pak. Jazakallah khairan, Al-Fatihah. Terima kasih, semoga Allah melipat gandakan rezeki teman-teman semua nih Sehat lahir batin semuanya. Amin. Jazakallah ahsanal jaza. Amin. Karena doa sesuatu itu sangat tersambung. Amin ya Allah. Jadi gini, karena semua ini kan ada malaikatnya. Ya. Di dunia ini nggak ada yang tidak lepas dari ada unsur makhluk Allah yang namanya malaikat. Likuli syai'in malakun. Setiap sesuatu itu ada malaikatnya. Masya Allah. Makanya Nabi aja ketika dalam sebuah riwayat ini untuk selingan ya. Aku soalnya udah ngomong di situ masalahnya. Ya. Ketika ada seorang
syuhada yang luar biasa. Nabi sendiri kalau jalan tuh jijit-jijit. Oh gitu. Karena berdesak-desakan banyak malaikat. Makanya likul syai'in malah pun. Oh. Makanya sesuatu yang baik kayak gini kita saling mendoakan, ngasih gift, saling ta'awun, saling menolong. Ini juga kaitannya ada korelasi dengan Ini kan malam. kita Ini kembali ke tadi. mau ke apa? Gimana? Ngasih tahu Bang Rian manfaat meditasi segala macam biar dia nggak galau. Ini berapa lama sih, Gus? Ntar dulu, ini baru berdiri. Oh gitu. Kan tadi baru qiyam. Ketika dalam sholat, meditasi gerak ketika harus step by step, gak bisa. Ente nggak sabaran banget sih. Balik lagi ke Kayak tema. kalau kayak ente sama bini ente. Balik lagi ke Ini tema. perasaan malam Ahad bukan malam Jumat ya. Positif. Maunya malam Jumat mulu. Iya, kan? Kacau. Bang Rian mah udah makan, saya belum makan, Gus. Oh gitu. Iya, Dari enak dia. Dari kecil belum makan. Masalahnya pengen nggak ada penelitian besok itu makanannya orang-orang mukmin di akhir zaman itu tahlil takbir itu gimana ntar Oh. kalau kita nggak latihan dari sekarang gitu loh, itu perlu nanti bahasan khusus. Nggak makan tapi kenyang gimana itu ya. Tapi jangan berhari-hari mati juga, cuman untuk santai aja. Nggak makan Tapi Bang Rian dikasih tahu nih biar nggak galau nih. Jadi gini, kembali ke tadi kan baru Coba qiyam, dituin gimana? yaitu elemen api. Elemen api kan sifatnya ini beda dengan elemen nur. Nar kan sesuatu Ya. api kan, bedanya nar sama nur itu kan beda tipis sih, sama-sama cahaya tapi cahaya api yang itu sama cahaya ini. Jadi cahaya kan kayak matahari itu kan memenuhi semuanya. Kalau api ya kecil doang, cuman namanya kecil pengen eksis. Nah, Sendiri halus nih. harus- ya sorry ya bro, ini bukan. Kalau ente tersendiri berarti inilah hikmah. Kadang ngomong satu kena yang lain. Ini dalam majelis-majelis ilmu hikmah biasanya biasa kayak gitu. Nah gitu. Ini namanya hikmah. Kecil tapi pengen eksis. Itulah iblis. Ya, bukan al-akbar tapi pengen eksis. Kalau besar, Nah, kalau besar biasa aja, cahaya matahari biasa aja, terang-terang aja. Dia memenuhi. Kalau ini ya ini eksis, keakuan, gue, selfish, gitu loh. Nah, itu terjadi ketika elemen api tadi. Nah, itu. Nah, ini ketika berdiri dalam sholat. Makanya perlu kaji kenapa bacaan Fatihah di situ. Makanya harus diayati membaca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama. Kenapa mesti alamin gitu loh? Tahu nggak artinya alamin? Tahu nggak Mas Bro? Mengetahui ilmu-ilmu. Alhamdulillah alamin Mas Bro. Segala puji bagi Allah yang Maha mengetahui. Rabbul alamin Bro. Robul. Alhamdulillahirabbil alamin. Pencipta alam ya. Eh? Robul alamin pencipta alam ya. Tidak satu jamak alam-alam. Oh. Kalau alam itu bentuk tunggal, kalau alamin itu plural. Oh. Makanya dikatakan kan tadi itu makupurel kok. Makupurel ya kan. Makupurel. Ntar gue jadi nyanyi lagu dangdut nih. Boleh. Iya, Kan jadi boleh. ini. Ntar perlu nih soal kursi-kursi nih dibikin nih menjelang Ramadan nih. Nah, ada timnya boleh. Oke, siap. Jadi ingat purel nih, jadi aduh ya nggak apa-apa sih. Pernah berarti makupurel? Enggak sih. Iya. Ntar no komen. Jadi gini. Jadi perlu usaha memang purel. Saya mana tadi? Bagus. Sampai mana? Ya ini yang perlu. Oke. Sampai mana tadi? Robul. Bukan sebelum aku Makupurel ini ya duduknya. enggak. Tadi kan berdiri nih. Orang kalau lagi galau begitu. Makanya alamin. Ya kan cuma makupurel mangku biasanya. Ya enggak apa-apa dia udah berarti udah tenang, Bro. Udah mulai udah tenang. Step by step. Step by step. Mulai. Alhamdulillah. Nah, iya. Udah mulai Iya, walaupun lontarannya itu mulutnya keluar mangkupurel gitu loh. Tapi kan ekspresi, berarti kan ekspresinya nggak apa-apa. Memang di kajian Irfan Nafsi gokil, boleh anak pang, boleh ini nggak apa-apa. Irfan Nafsi bukan seseorang yang terlalu totok atau apa enggak. Irfan Nafsi juga pakai kalung segala macam. Santai aja. Jadi gini. Apa tadi? Purel. Bukan purel mulu. Mangkupurel. Neng karaoke ya. Kayaknya Irfan harus ada konten nyanyi deh. Iya, Apa? Jadi sampai mana sih tadi? Jadi api kenapa mesti disebut alamin? Alamin itu jamak. Oh gitu. Yaitu alam-alam. Makanya kan di dalam manusia itu banyak ada elemen api, ada elemen kayu, ada elemen cahaya, ada elemen tumbuhan, dan elemen-elemen yang lain. Cuma secara umum 5. Sebagaimana tadi al-alaq surat pertama itu diturunkan nggak langsung full satu surat, tapi 5 ayat. Dan anehnya Mas Bro, saya ulangi bagi yang gabung, 5 ayat ini kan segede telapak tangan. Ukuran jantung kita masing-masing beda-beda Bro.
sesuai dengan telapak tangan kita. Hebat ya? Segini berarti segini. Ya jantung lo segitu, gak bisa sama anda sama gua lebih gede, dia mungkin lebih gede lagi atau lebih kecil, macam-macam. Kalau jarinya kurang satu gimana? Ente nanya yang Iya aneh. kan? Ntar ada, iya pokoknya sesuai dengan Orang itunya. kalau lagi galau ngaco emang ya. Iya bener kan? Iya kan? Iya. Sesuai tahu. Iya, iya. Kalau Oke. jarinya Belum kurang disuruh minum dia tegang banget ini Bang. Enggak, dia udah mulai tenang mas. Oh, Bro. udah mulai Dia tenang. udah style dia memang begini. Berarti udah mulai tenang. Kan itu Bang Ria tadi makan tegang. nggak minum ya? Enggak minum dulu baru datang dia minum dulu. Mana minuman ini? Sama ini. Oh itu punya gua. Ya udah Ini punya Gus Irfan. Oh iya. Iya. Ketawa-ketawa cengengesan aduh. Jadi kembali ke tadi bahwa alamin tadi kan alam-alam. Jamak ya. Jamak. Jadi Allah itu rob daripada alam-alam. Ada alam elemen, alam api, alam cahaya, alam macam-macam. Masalah. Alam badukun. Alam badukun. Tapi dukun yang nggak melanggar syariat ya. Sekali lagi Irfan Wesi bukan dukun tapi membela dukun yang tidak melanggar syariat. Irfan Wesi suka sembahyang tapi sembahyang tidak melanggar syariat karena sembahyang itu diambil sebelum Islam masuk ke Indonesia. Maksudnya Islam yang diajari Nabi Oh maksudnya. gitu ya. Jadi memahami analogi publik itu biar enak gitu, sistemik gitu loh. Ini dari sisi linguistik nih. Nah, biar tahu nih. Cuma sekedar kata itu ya. Harus paham nih. Teknisnya beda. Kiai emang bahasa Arab. Orang ntar alergi aja sama kiai. Jadi sebelum ada penjajahan kolonial Belanda, itu dulu nama bahasa budayanya itu dukun, Iya. bahasa Arabnya tobib, bahasa dulu sholat, bahasa budayanya sembahyang. Sejak ada penjajahan Barat, kalau semuanya tobib itu juga ada unsur yang oknum juga ada mas bro. Dokter pun juga ada oknum. Jadi masyarakat Indonesia biar gak gagal paham, biar memahami literasi sejarah, biar enak gitu loh. Sebagaimana langgar sembahyang. Ya ini gara-gara Belanda tadi. Irfan Wesi selalu mengatakan kan secara literasi dalam kamus Inggris Melayu segala macam biar gak gagal paham. Alam badukun tadi begitu ya. Iya, Irfan Wesi membela dukun yang tidak melanggar syariat. Emang kenapa ya? Dukun pengantin? Mayoritas orang Jawa nikah, tanya ente orang Jawa. Orang Jawa tanya nyokap lo. Kalau orang Jawa nikah itu pakai dukun pengantin rata-rata. Ada semburnya, ada puasanya, ada nyari hari. Bahkan anak pejabat, anak petinggi-petinggi negeri ini, kalau itu kaitannya syirik, bagaimana dengan ketua umum MUI? Bagaimana ketua umum PBNU? Bagaimana ketua Muhammadiyah? Apa nggak menanggap dosa semua itu kalau emang konteks dukun dihubungkan sampai ke sana? Harus dibedakan semua ada oknum, dukun santet, dukun. Penonton kayaknya ini tolong simak ya penonton. Jangan motong kayak si merah Gus. Nih Apaan? nonton motong kayak si merah. Motong kayak semerah. Iya. Maksudnya? Tadi. Enggak. Motong gimana? Iya nggak nyimak. Nggak nyimak Motong sih. kayak si Iya. merah. Jadi biar enak nih. Si merah siapa? Sulak. Lintir. Oh, emang kenapa ya? Semerah. Nah udah tuh. Suruh aja diskus sama gua, debat sama gua secara ilmu akademis. Ayo, orang juga bisa membedakan sama si merah gua. Lebih mana kaya literasinya. Orang bisa ngebedain kok. Bagi yang paham ya, nggak tahu kalau nggak mau paham. Nih udah belum nih meditasi? Oh belum. Oh, belum. Mau diberseri, terserah. Enggak ini. Ini belum, baru berdiri. Rian yes. Oke, tadi ketika itu ya. Jadi sifat api itu berdiri. Sifat api berdiri. Sekarang mau diterusin nggak? Sampai kira-kira Gus udah bilang si Rian udah oke nih. Ini udah oke. Udah oke. Ini baru berdiri aja udah lumayan oke. Masih galau gak sih? Coba mainin. Udah ngomong mangkuk kurel sama alam badukun tadi. Kacau. Gimana? Wih, simetris bro. Beda banget. Beda Ken. Kaki-kakinya ikut masuk sekolah, ikut bersak, ikut bernyanyi. Ini GMR ya? Ayo better friend. Oh, suara gua gak masuk, coba deh. Gua lagu apa ya? I Will Survive deh, bisa gak? Kayak Kurang.
At first I was afraid, I was petrified. I keep thinking. Lagu angkatan lu, bro. Gus nyanyi Gus. Bisa nyanyi nggak? Genre gua genre dangdut sama India. Boleh. Yang mana? Pas banget nih banyak yang request nih. Iya, Coba kemarin nyanyi, kan Gus. lagu single gua kan Sang Mantan. Itu pop pun juga cekok Melayu gua. Jadi kempotnya tahu nggak? Neng stasiun balapan. Coba yang lain apa? Upo Pokoknya. Solo sing dadi kenangan. Emang yang itu yang terkenal. Udah bener nih main gitar aja nih. Bagus. Kowe karo Terima kasih banyak jazakallah khairan jazakallah hasan. Makasih. Semoga Allah Mau dibikin konten nanti khusus informasi nyanyi ya. Kesehatan buat yang udah ngasih gift Makasih ya. 13.000. Al-Fatihah, doa bidoa. 15.000 apa nih? Yang udah nge-like alhamdulillah. Coba nyanyi Gus. Ibu dada sayang, selamat jalan. Lir apa-apaan sih? Lir ilir, lir ilir, lir ilir, tandure wosumilir. Apa mana India? Gus Irfan udah album pertama udah itu ya? Udah Sang Mantan, Oh, Sang Mantan. karya Posan Tobing. Nah, Gimana lagu itu? Yang ex kotak itu, band kotak. Iya. Kosan. Oh, Bang iya, Kosan. Bang Posan Tobing. Gue lihat tuh tatonya Iya. kemarin makan bakso banyak Iya, banget. nggak apa-apa sih. Terus gimana nih? Gimana nih? Coba Terus lagu apa? Enggak, yang mana Ini nih? lagu apa? Yang terkenal aja lagu yang mana? Yang dangdut yang mana? Lagu yang mana? Lagunya Bang Haji bisa nggak? Nggak tahu. Yang hatiku tak sabar lagi. Makanya gue begini. Bertu kan beda Mau gua basicnya Iya, basicnya di ngaji. juga Gus sebenarnya. Basic juga di ngaji. Next saya kita bikin project. Wadduha wadduha wal laili idza saja. Imam ya? Emang basic gue di seperti itu cengkok-cengkok Quran. Dan itu ada di cengkok itu juga ada di dangdut di India. Waduh, pada request lagu India karena kemarin si Gus tuh Sawan kamahina pavana kare sore. wah gitu gue juga bisa. Coba, ayo coba. Kawin same mine, keret ke sore sore. Itu kan. Kita gak usah pakem nih. Oh iya coba. Gus pada minta lagu India nih. Coba gue denger. Coba. Gus. Mastana mosam itu kan terkenal kan? Oke. Samjoy Sara Darkan Pak enak tak Suaranya bagus Kayak Samjoy Sara udah Ntar kita bikin konten sendiri, konten Iya. khusus ya Tenang. di Gosal_Official official nyanyi lagu yang bergenre dangdut, India, Arabic, solawat Siap. gitu, solawat Kita iringin gitu. lu, siap. siap apalagi Ramadan. Aku pengen bikin solawat usi-usi itu Siap. biar orang kok solawat usi-usi ya kan aku baca solawat Nuridan. Kalau orang terkenal aku sebagai usi-usi ya kenapa gak ada masalah dong. Aku mau bikin kayak gitu sih, kalau ente bisa nyiptain bagus tuh untuk konten Ramadan. Yang penting ada kata-kata sifate wasi hilang no tuh kamu sekolahkon. Yang penting ada gitunya, kayak lagu di Sang Mantan kan ada wasi. Siap. Nah. Oke. Apalagi nih lagu? Sebelum kita tutup cerita santai aja yang mengalir. Terserah mau apa, lagu apa ya, dangdut apa ya? Udah lepas kali ini. Galaunya Berarti kan. ini berseri ya, kita bikin berseri ya. Alhamdulillah. Diingat-ingat Masya tadi sampai Allah, banyak. tadi sampai berdiri doang. Yang like, yang Tadi sampai berdiri doang. Tadi sampai berdiri doang. Nanti akan ada gerakan ruku segala macam, nanti berlanjut di seri berikutnya, tapi nanti diumumkan di grup di TikTok. Sebelum kita tutup, gimana mau nyanyi atau gimana ini? Ini apa nih? Ya, Tadi udah bagus main gitarnya. Berulang kali. Ariel apa? jangan itu. Apa? Kayak Ariel dah. Ariel gimana sih lagunya? Judulnya apa? Kasih tahu dong. Ya, ini misalnya Ojo dibanding-banding. Oke. Bisa. Apa Mangku Purel? Oh bisa. Dibanding aja. Gimana sih pembukanya? Gue belum hafal tuh. Kok dibanding-banding ke saing ke kos dosti kalah. Belum hafal, sorry. Oke. Ulangi lagi. Wong kok ngene kok dibanding ke saing ke yo mesti
hanya ada kamu. Belum apa Mas Bro. Sorry, belum apa. Di hati Iya. ini. Iya. Hanya kita akan sambung di next episode. Oke. Sebelum kita tutup. Yo, Wahdana. Sholawat bisa. Good to be important, but most important to be good. Baik Oke. jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang baik. Oke. Jangan mana-mana, next episode di Bus Informasi _ official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu aku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Thank you. Oh, jangan, Thank you. makasih Bang Rian. Sifat, wasi. Hilang kalau tidak mau. Terima kasih.